Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Anak-anak masih semangat belajar dari rumah? Baiklah, anak-anak hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 4, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kita akan belajar pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sudah siap ya? Jangan lupa siapkan buku pulpenanya. Sekarang kita akan belajar menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat. Kosakata yang sudah diketahui maknanya dapat digunakan untuk menyusun laporan. Laporan disusun dengan runtut dan menggunakan kosakata yang baku. Jadi, misalnya kalian sedang meneliti tumbuhan, perkembangan tumbuhan. Nah, dari kosakata yang sudah kalian tahu artinya bisa untuk menyusun laporannya, laporan dari perkembangan tumbuhan tersebut. Sudah paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Melengkapi informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat. Kamu dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya untuk melengkapi informasi yang terdapat dalam suatu teks. Apalagi jika ada kosakata yang belum kamu ketahui artinya, maka kamu dapat mencari arti kosakata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan KBBI. Nah, kosakata tersebut bisa digunakan untuk melengkapi informasi. Jadi, misalnya kamu mendapatkan informasi tapi belum lengkap. Nah, dengan kosakata yang sudah kalian ketahui artinya itu bisa kalian gunakan untuk melengkapi informasi berdasarkan teks yang sudah kalian baca. Sudah paham ya? Sekarang kita lanjutkan menuliskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia menggunakan kosakata yang tepat. Nah, anak-anak, Indonesia itu memiliki beragam tumbuhan khas. Dari beragam tumbuhan itu, kamu dapat menuliskan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan kosakata yang sudah kamu kuasai. Kalau kemarin kita belajar mendeskripsikan ciri-ciri hewan, hari ini belajarnya mendeskripsikan ciri-ciri tumbuhan. Jadi, kalian amati tumbuhan yang ada di sekitar. Misalnya mangga, rambutan, atau bisa jadi bunga mawar. Nah, dari tumbuhan yang kalian teliti itu, kalian bisa sebutkan ciri-cirinya. Terus, dengan kosakata yang sudah kalian kuasai, kamu dapat menuliskan ciri-ciri dari tumbuhan tersebut. Sudah paham? Sudah ya, sekarang kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dan saling menghargai perbedaan. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama. Manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Untuk mencapai tujuannya, manusia
perlu melakukan kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang beberapa contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan permainan berkelompok, misalnya gobak sodor, sepak bola, dan lain-lain. Yang kedua, merawat tanaman di sekolah bersama teman-teman. Yang ketiga, melakukan kegiatan menanam pohon. Nah, dari ketiga contoh tersebut, maka diperlukan apa? Diperlukan kerjasama. Sekarang, beberapa manfaat melakukan kerjasama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat persahabatan antar teman. Yang kedua, membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Jadi anak-anak, kalau segala sesuatu dikerjakan dengan kerjasama atau bersama-sama, maka akan meringankan beban kita. Kita lanjutkan ya. Kita akan belajar tentang karya seni mozaik. Kalian tahu apa itu karya seni mozaik? Nah, salah satu teknik membuat karya seni adalah teknik mozaik. Nah, mozaik itu sendiri adalah teknik pembuatan karya seni rupa dua dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Ada dua jenis bahan yang digunakan untuk membuat karya seni, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Contoh dari bahan alam yaitu biji-bijian, batang, daun, bunga, batu kerikil, cangkang telur, dan kulit kerang. Sedangkan contoh bahan buatan yaitu kertas, kaca, keramik, dan kain perca. Nah, untuk melihat karya seni mozaik, kalian bisa lihat di buku Bu Bena halaman 78. Itu contoh dari karya seni mozaik. Sekarang kita akan belajar teknik potong, lipat, dan sambung. Untuk membuat karya seni, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan, yaitu teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong adalah memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Teknik lipat adalah melipat atau merangkap dua atau lebih suatu benda. Teknik sambung adalah menyatukan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Karya seni mozaik itu menggunakan teknik potong karena mozaik terbuat dari bahan yang dipotong kecil-kecil. Selanjutnya potongan tersebut ditempelkan. Nah, itu namanya apa? Karya seni mozaik. Sudah paham ya? Kalau sudah, sekarang kita akan belajar tentang pembagian bilangan. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar perkalian, hari ini kita belajar pembagian. Kalian tahu pembagian? Nah, pembagian itu ada dua cara. Yang pertama, pembagian menggunakan pengurangan berulang. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar itu ya. Misalnya 12 dibagi 2. Nah, karena kita menggunakan pengurangan berulang, maka
12 dikurangi 2 sampai hasilnya 0. 12 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2, nah sampai hasilnya nanti 0. Jadi berapa? 12 dikurangi 2, 12 dibagi 2, 12 dibagi 2 itu ya 6. Karena 2-nya ada 6, berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sudah paham? Sudah. Sekarang kita akan belajar pembagian menggunakan cara bersusun. Kalau tadi pengurangan berulang, sekarang dengan cara bersusun. Misalnya 64 dibagi 4. Sekarang kalau bersusun, sudah contohkan ya. 64 dibagi 4. Nah, kita satu-satu dulu ya. 6, karena ini 6, ini puluhan ya, berarti 6 dibagi 4 berapa? Ya, di sini ditulis 1. 1 dikali 4, 4. Ditulis bawahnya ya. Nah, jangan lupa. Terus dikurangi 4-nya diturunkan. 6 kurangi 4 ya 2. Sekarang 24 dibagi 4 ada berapa? Ya, ada 6. 6 dikali 4 ya 24. Sekarang dikurangi hasilnya 0. Nah, hampir sama dengan pengurangan berulang. Pengurangan bersusun juga dikurangi sampai hasilnya 0. Sudah paham? Sudah ya. Sekarang ini tadi sudah ada caranya. Nah, ini keterangannya. Sudah paham? Sudah. Sekarang kita lanjutkan ke soal cerita tentang pembagian. Contohnya, ibu membeli 56 buah apel. Apel tersebut ditempatkan pada 4 keranjang sama banyak. Berapa apel di setiap keranjangnya? Nah, kalau ada soal cerita seperti ini, kemarin apa? Kita cari dulu kalimat apa? Kalimat matematikanya. Nah, dicari dulu. Kalimat matematikanya tadi ada 56 dibagi berapa? 4. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya dengan apa? Susun ya. 56 dibagi 4 sama kayak tadi ya. 5 bagi 4 berapa? Ya, di sini tulis 1. 1 kali 4 ini 4. Jangan lupa 6-nya diturunkan. 5 kurangi 4 1. Sekarang 16 kurangi 4 4. 4 kali 4 16. Nah, paham ya? Paham. Sekarang jadi apel pada setiap keranjang ada 14 biji. Sudah paham semuanya pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, untuk pembelajaran pada pagi hari ini sudah cukupkan sekian dulu. Di rumah jangan lupa sholat 5 waktu, hormati orang tua, jangan lupa juga membantu orang tua, dan tetap semangat belajar dari rumah. Untuk ayah dan bunda, terima kasih sudah mendampingi dan membimbing anak-anak belajar dari rumah dengan sabar. Sudah cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.